Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dengan NIM 2303025044 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi olahraga dan mengapa psikologi olahraga itu sangat penting. Nah, psikologi olahraga yang setahu saya itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana faktor mental mempengaruhi performa atlet. Nah, membahas tentang emosi, bagaimana emosinya, bagaimana kita supaya dalam emosi kita tidak terlalu tegang dalam suatu permainan, dan bagaimana kita sebagai psikolog yang nanti yang bisa sebagai atlet, bagaimana kita mengatur motivasinya, fokusnya, kecemasan, dan kontrol diri seorang atlet. Nah, digunakan oleh atlet dan pelatih untuk memaksimalkan performa latihan pertandingan. Nah, peran dari psikologi olahraga juga itu membantu atlet mengukur kecemasan. Artinya bagaimana psikologi olahraga ini bisa membantu ketika dalam satu pertandingan, di dalam satu kejuaraan, atau di dalam satu latihan. Peran di dalam satu pertandingan pasti ada rasa-rasa cemas yang dialami oleh atlet. Nah, paling utama itu atlet. Nah, kecemasan yang dijelaskan di sini artinya bahwa setiap dalam latihan itu pasti ada rasa-rasa cemas. Pasti ada rasa cemas yang membuat dirinya tidak mampu mengeluarkan performa latihan yang dimau pelatihnya, dalam artian bahwa dia tidak mengeluarkan performa yang pelatihnya dia inginkan. Nah, yang ingin saya jelaskan tadi juga terkait dengan motivasinya. Nah, sekarang yang era zaman sekarang itu kan banyak pelatih yang memotivasi atletnya untuk bagaimana dia berkembang. Dia rasa terus bagaimana motivasi yang dia jalankan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Yusuf Ramadan dari PKOA kelompok 3 dengan NIM 2303025020009. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi inti dari psikologi olahraga. Ada beberapa materinya. Yang pertama itu motivasi dalam olahraga. Motivasi adalah alasan atau dorongan yang membuat seseorang mau berlatih dan bertanding. Dalam psikologi olahraga, motivasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri seperti ingin berkembang, menikmati olahraga, atau merasa bangga ketika berhasil. Nah, terus yang kedua itu motivasi eksentrik, yaitu dorongan dari luar seperti hadiah, pujian, beasiswa, atau popularitas. Nah, terus ada juga beberapa kayak peran pelatih dan lingkungan sangat penting untuk menjaga motivasi atlet tetap stabil dan tidak cepat menurun. Atlet yang motivasinya kuat cenderung lebih disiplin, lebih gigih, dan mampu menghadapi tekanan kompetisi. Nah, selanjutnya yang kedua, kepercayaan diri atau self confidence. Kepercayaan diri adalah keyakinan atlet terhadap kemampuan dirinya. Atlet dengan kepercayaan diri tinggi tampil lebih tenang, berani mengambil keputusan, dan tidak mudah panik saat situasi sulit. Nah, sebaliknya kurangnya kepercayaan diri dapat menyebabkan keraguan, kesalahan teknis, dan turunnya performa. Pelatih dapat membangun kepercayaan diri atlet melalui latihan terarah, feedback yang positif, dan evaluasi yang konstruktif. Yang ketiga itu kontrol emosi dan manajemen stres. Dalam pertandingan, atlet sering mengalami berbagai emosi seperti tegang, marah, cemas, atau terlalu bersemangat. Psikologi olahraga membantu atlet mengendalikan rasa cemas, mengelola stres, dan juga menjaga fokus dan tetap tampil stabil di bawah tekanan. Metode yang biasa digunakan adalah seperti teknik pernafasan,
relaksasi otot, maupun ataupun meditasi, hingga rutinitas pre-competition untuk menenangkan diri. Yang keempat itu konsentrasi dan fokus. Konsentrasi adalah kemampuan menjaga perhatian pada hal yang relevan selama pertandingan. Dalam olahraga, gangguan dapat muncul dari penonton, lawan, kesalahan pribadi, bahkan pikiran negatif. Atlet dengan fokus kuat mampu mengabaikan gangguan tersebut dan tetap stabil dari awal hingga akhir pertandingan. Psikologi olahraga sering melatih konsentrasi dengan latihan visualisasi, latihan mindfulness atau simulasi pertandingan. Yang kelima itu mental imagery dan visualisasi. Mental imagery adalah kemampuan membayangkan gerakan atau situasi pertandingan sebelum benar-benar melakukannya. Atlet menggunakan visualisasi biasanya mampu meningkatkan akurasi gerakan, mengurangi rasa takut gagal, dan menambah kesiapan mental. Contohnya, atlet renang membayangkan start yang sempurna, atau pemain sepak bola yang membayangkan eksekusi tendangan penalti yang sukses. Yang keenam itu pengaturan tujuan atau goal setting. Tujuan membantu atlet mengetahui apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Tujuan yang pertama itu tujuan jangka pendek. Misalnya, meningkatkan waktu sprint dalam 2 minggu. Tujuan jangka panjangnya seperti lolos seleksi tim provinsi. Tujuan prosesnya fokus pada teknik dan latihan harian. Tujuan yang jelas membuat atlet lebih terarah, disiplin, dan termotivasi. Yang ketujuh, kerja sama tim dan komunikasi. Nah, dalam olahraga beregu, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi dengan sangat menentukan hasil tim. Psikologi olahraga menekankan pentingnya peran leadership dalam tim, komunikasi efektif, manajemen konflik, dan koreksi atau kekompakan tim. Tim yang solid akan bermain lebih efisien dan saling mendukung dalam sulit. Jadi mungkin itu saja beberapa materi inti yang akan saya jelaskan dari psikologi olahraga. Kesimpulannya, psikologi olahraga memiliki peran sangat penting, sangat besar dalam membentuk performa atlet. Faktor-faktornya seperti motivasi, kepercayaan diri, kontrol emosi, konsentrasi, visualisasi, penetapan tujuan, dan kerja sama tim merupakan aspek penting yang harus dikelola dengan baik. Atlet yang kuat secara mental memiliki peluang jauh lebih besar untuk tampil konsisten dan mencapai prestasi terbaiknya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Prakoso dengan NIM 23030 250 2011. Kelas PKOA dari kelompok 1. Kasus 2. Pemain bola voli kehilangan rasa percaya diri, di mana pemain takut duel setelah mengalami cedera. Adapun penyebabnya yaitu yang pertama, self confidence menurun dan trauma ringan setelah mengalami cedera. Adapun dampaknya yaitu performa menurun serta menghindari kontak fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 23030 250 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus 1. Dalam dunia olahraga, terutama dalam olahraga bola voli, kita sering menemui atlet yang pada saat latihan performanya sangat baik ataupun mainnya itu sangat luar biasa, tetapi ketika pada saat bertanding itu performanya menurun. Nah,
Kondisi ini disebut dengan choking, yaitu kegagalan performa akibat tekanan yang terlalu besar. Mari kita bahas kenapa hal ini terjadi dan bagaimana dampaknya pada performa atlet. Choking biasanya muncul karena pertama, kecemasan kognitif atau cognitive anxiety. Situasi di mana atlet pikirannya itu berlebihan atau terlalu banyak pikiran. Contoh, takut gagal, takut mengecewakan pelatih atau tim. Fokusnya itu yang harusnya fokus bertanding, fokus pada tekniknya saat bermain, justru berpindah ke pikiran-pikiran negatif itu. Selain itu, tingkat arousal yang terlalu tinggi juga bisa memicu choking. Ciri-cirinya itu tubuh menjadi tegang, gerakan menjadi kaku dan tidak natural, detak jantung yang meningkat, dan kondisi yang menurun. Choking terjadi karena pikiran atlet dipenuhi dengan kecemasan. Mereka mulai overthinking, memikirkan kemungkinan gagal, memikirkan penonton, pelatih, bahkan keluarga yang sedang menyaksikan. Fokus yang tadinya pada teknik permainan berubah menjadi fokus ketakutan. Tubuh atlet pun bereaksi, detak jantung meningkat, otot menegang, dan gerakan menjadi kaku. Servis yang biasanya stabil tiba-tiba melesat, passing menjadi tidak akurat, semua karena arousal yang sudah melewati batas optimal. Faktor lainnya adalah tekanan sosial. Karena ini adalah pertandingan, atmosfernya jadi semakin meningkat dan jauh menegangkan daripada pada saat latihan. Penontonnya ramai, ekspektasi tinggi, membuat atlet semakin tertekan. Apalagi jika latihan sebelumnya tidak ada simulasi pertandingan yang menekan kompetensi. Atlet jadi tidak siap menghadapi situasi yang krusial. Seringkali atlet juga menggunakan self-talk negatif. Itu kalimat seperti jangan salah, jangan out. Kalimat-kalimat seperti itu justru menambah tekanan, pikiran negatif, dan menciptakan kecemasan yang menyebabkan kesalahan ataupun memperparah kesalahan. Faktor lainnya adalah kurangnya latihan yang mensimulasikan tekanan pertandingan. Ketika latihan terlalu santai, atlet tidak terbiasa membuat keputusan cepat di bawah tekanan skor ataupun sorakan penonton. Dampaknya jelas terlihat. Atlet kehilangan fokus, mudah salah posisi, reaksi terasa lambat, percaya diri menurun drastis, dan ritme pertandingan ikut kacau. Adapun dampak dari choking, yang pertama, kesalahan teknik. Servis jadi tidak stabil, passing tidak akurat, spike tidak agresif. Semua teknik dasar berubah karena tubuh berada dalam kondisi tegang. Kedua, hilangnya fokus. Atlet menjadi lambat bereaksi terhadap bola, lupa strategi permainan, dan sering miskomunikasi dengan rekan tim. Ketiga, turunnya kepercayaan diri. Keraguan mulai muncul, atlet takut mengambil risiko, semakin takut salah, semakin banyak kesalahan yang terjadi. Keempat, gangguan kerjasama tim. Ketika satu atlet choking, ritme permainan tim ikut goyah, stres menyebar, dan performa tim secara keseluruhan ikut menurun. Choking bukan sekedar masalah teknis, ini adalah reaksi psikologis terhadap tekanan. Dengan pemahaman yang tepat, pelatih dan atlet bisa menyiapkan strategi untuk mencegahnya dan tampil percaya diri di pertandingan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Asrawati dari kelas PKOA dengan NIM 230302500004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang introspeksi pada kasus 1. Soltak reframing berfokus pada bola. Dalam permainan bola voli, seorang pemain pasti ingin fokus saat sedang bertanding maupun latihan. Dikarenakan dalam permainan voli itu untuk mencetak poin
bola melambung ke daerah lawan atau mati daerah lawan, ataupun lawan mematikan bola sehingga pemain bisa mendapatkan poin. Nah, pasti pemain mengalami gangguan saat pertandingan. Nah, gangguannya itu saya ambil contoh seperti adanya penonton yang bersuara secara keras atau adanya perkataan kepada pemain sehingga pemain merasa terganggu. Sehingga mengakibatkan ketegangan, mental pemain menjadi down dan emosi pemain menjadi meningkat. Nah, dalam masalah tersebut terdapat solusi, yaitu teknik pernapasan 4, 2, dan 6. 4, 2, dan 6. Nah, yang artinya itu 4, menarik napas secara perlahan selama 4 detik, menahan napas selama 2 detik, dan menghembuskan napas secara perlahan selama 6 detik. Di negaranya itu membayangkan saat servis, blok, atau semes dan semacamnya, bola pemain menyeberang ke daerah lawan. Nah, kenapa harus kita membayangkan seperti itu? Dikarenakan manusia itu sangat berpengaruh saat mengalami kegiatan. Seperti saat bermain bola voli, jika pemikiran atau mood seseorang terganggu, otomatis apa yang dia kerjakan pasti akan terganggu. Nah, yang materi terakhir itu goal setting. Lebih berfokus ke proses daripada hasil. Itu tidak ada hasil yang instan tanpa proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafriansa, NIM 23030250160 dari kelompok 1 kelas PKOA angkatan 23. Jadi, saya di sini akan membahas demonstrasi latihan mental. Demonstrasi latihan mental merujuk pada penyampaian atau peragaan metode dan teknik yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan ketahanan mental seseorang. Biasanya dalam konteks pelatihan, pendidikan, atau olahraga. Ini sangat berbeda dengan demonstrasi sebagai unjuk rasa atau protes untuk publik. Tujuan utama dari demonstrasi latihan mental adalah untuk menunjukkan cara-cara praktis dalam meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, meningkatkan fokus dan motivasi pribadi, mengurangi stres, kecemasan, dan ketegangan mental, mengembangkan kemampuan coping atau mengatasi masalah terhadap tekanan baik dalam diri maupun dari lingkungan sekitar, meningkatkan performa dan konsentrasi dalam berbagai aktivitas seperti olahraga atau pekerjaan. Teknik latihan mental yang didemonstrasikan, ada beberapa teknik umum yang sering didemonstrasikan, meliputi yang pertama, visualisasi imagery, yang artinya mendemonstrasikan cara membayangkan atau menciptakan pengalaman di dalam pikiran menggunakan semua indera, visual, auditory, kinestetik, dan lain-lain untuk mensimulasikan situasi dan hasil yang diinginkan. Dan kedua, self-talk positif, menunjukkan penggunaan dialog internal yang konstruktif dan suportif untuk membangun kepercayaan diri dan mengelola pikiran negatif. Yang ketiga, teknik relaksasi, peragaan metode pernapasan dalam relaksi otot progresif untuk meditasi untuk mencapai kondisi tenang di bawah tekanan. Ketiga, penetapan sasaran, goal setting, menjelaskan dan menunjukkan cara menetapkan tujuan yang terukur dan realistis untuk memberikan arahan dan motivasi. Yang keempat,
mindfulness, yang artinya mendemonstrasikan cara tetap fokus pada momen sekarang dan menerima pikiran serta perasaan tanpa menghakimi. Nah, teman-teman, manfaat demonstrasi. Melalui demonstrasi, peserta dapat melihat penerapan praktis dari teori-teori fisiologis yang membuatnya lebih mudah dan dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Ini sangat membantu menjembatani dan kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan keterampilan praktis. Mungkin itu saya sedikit pembahasan dari demonstrasi latihan mental dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran psikologi olahraga. Yang pertama, membantu atlet mengukur kecemasan sebelum bertanding. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat kompetisi. Yang ketiga, mengajarkan atlet mengembangkan fokus dan konsistensi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan coping terhadap tekanan pertandingan. Psikologi olahraga memainkan peran yang sangat penting dalam dunia olahraga, terutama untuk meningkatkan performa atlet dan kesejahteraan mental mereka secara keseluruhan. Ada beberapa peran utama psikologi olahraga. Yang pertama, meningkatkan performa atlet. Motivasi, membantu mengidentifikasi dan membangun motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam diri atlet yang lebih berkelanjutan dan efektif untuk dedikasi jangka panjang. Yang kedua, kepercayaan diri, mengembangkan program latihan mental untuk meningkatkan keyakinan diri atlet, memungkinkan mereka mengatasi keraguan dan tampil optimal di bawah tekanan. Ketiga, konsentrasi dan fokus, melatih atlet untuk menjaga fokus dan konsentrasi mereka di tengah distraksi seperti suara penonton atau kondisi lapangan. Yang keempat, penentuan tujuan, goal setting, membantu atlet menetapkan tujuan jangka panjang atau jangka pendek yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktunya, yang memberikan arah dan meningkatkan komitmen. Yang kelima, mengelola aspek mental dan emosional, manajemen stres dan kecemasan, mengajarkan teknik-teknik relaksasi, meditasi, dan visualisasi untuk mengelola stres pra-kompetisi, kecemasan, dan tekanan yang muncul. Yang keenam, regulasi emosi, membantu atlet mengenali, memahami, dan mengelola emosi seperti kemarahan, frustasi, atau kekecewaan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tetap stabil secara mental. Yang ketujuh, ketahanan mental, memperkuat kemampuan atlet untuk tetap fokus, termotivasi, dan berorientasi pada tujuan meskipun menghadapi kesulitan, kegagalan, atau kondisi yang tidak ideal. Dinamika tim dan pemulihan, kohesi, dan komunitas tim, bekerja dengan tim untuk membangun hubungan yang positif, meningkatkan komunikasi yang efektif, dan memperkuat kerjasama tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Aulia Azhara dengan NIM 230302501062 PKOA dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Penungyangsa dari kelompok 6 dengan NIM 230302502004 dari kelas PKOA. Saya akan membacakan materinya. Intervensi kasus 2, imigrasi duel sukses, penguatan positif dari pelatih, latihan bertahap kembali ke duel Great Expose. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.